Polri terus menggelar perang terbuka melawan judi online yang semakin meresahkan publik. Sejak tahun 2020, Polri telah mengungkap 6.000 lebih kasus judi online dengan 9.000 tersangka yang ditetapkan. Lebih dari 5.000 rekening dibekukan dan 60.000 lebih situs judi telah diblokir. Tak hanya itu, Polri juga menjerat para bandar dengan tindak pidana pencucian uang dan mensita aset senilai ratusan miliar rupiah. Dalam upaya ini, Polri bekerja sama dengan PPATK, OJK, Kominfo, hingga internet provider. Pengawasan digital diperketat dengan memperkuat patroli siber dan pelacakan transaksi. Namun, tantangan masih besar. Banyak jaringan judi online beroperasi dari luar negeri menggunakan kripto, payment gateway, dan promosi melalui media sosial. Tak kalah krusial, publik masih menyimpan keraguan. Isu keterlibatan oknum anggota Polri dalam jaringan judi online membuat upaya pemberantasan ini dipertanyakan. Kepercayaan publik jadi taruhan saat Polri diminta menjawab apakah berani menindak tanpa pandang bulu. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan tak ada tempat bagi judi online di Indonesia. Perang melawan judi ini akan terus berlanjut hingga akar jaringannya benar-benar terputus. Pemirsa, terima kasih. Anda masih di One on One bersama saya Camar Hainda dan masih bersama dengan Pak Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri. Pak Arianto, berkaitan dengan tadi yang sudah kita bahas ya mengenai posisi Polri kemudian juga Kapolri yang isunya akan diganti. Kita akan beralih ke isu yang saat ini juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan situs judi online nih. Ya. Sejauh ini bagaimana efektivitas dari penindakan yang dilakukan oleh Polri untuk situs judi online ini? Saya dengar ya setelah dilaksanakan operasi oleh pemerintah itu cukup signifikan ya jadinya, walaupun yang ditangkap tidak begitu banyak, tetapi situs-situs judul yang itu bisa ditekan, sehingga banyak yang dihapus atau apa istilahnya saya yang kita tahu. Oke. Itu. Dan kalau ditinjau dari pemberatan judi itu memang judi itu ya bisa marak apabila terbiarkan. Oke. Dalilnya begitu ya, judi itu bisa marah apabila terbiarkan. Nah, kalau judi dulu, zaman dulu itu ya, orang mau mengadakan judi itu kan susah, Pak. Mesti nyari dadunya, bikin, kemudian pergi ke pasar. Masih konvensional lah ya. Pergi ke pasar, nyari pemain, itu kucing-kucingan dengan polisi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan judi online begitu hari ini saya buka, bisa 1.000, 2.000 kan sekaligus masuk itu kan. Nah, jadi sekarang kesempatan untuk buka judi itu sangat banyak, sementara kemampuan untuk menindak itu sangat sedikit. Otomatis judi itu kemarin jadi merajalela dan bahkan sangat membahayakan keamanan negara kan gitu kan. Itu judi. Satu-satunya jalan adalah hanya dengan secara optimal, secara intensif memberantas yang memberikan judi itu, bukan menangkap pelakunya. Kalau menangkap pelakunya bisa cuma 1-2 orang dan itu pun sulit. Kadang-kadang kan bandarnya ada di luar negeri dan sebagainya. Tetapi yang harus diutamakan adalah alatnya judi itu yang harus ditutup sehingga tidak banyak kan gitu. Oke. Jadi toolsnya yang saat ini jadi. Dan sekarang ini udah bagus kan, kemarin kan dari judi dari Komdigi kan sudah bisa menutup itu gitu kan. Nah, sehingga sekarang bisa mengatakan kita sudah menutup sekian ribu gitu. Tapi kalau ukuran keberhasilan jangan dihitung dari menutup berapa ribu, tapi harus bisa imbang dengan berapa yang buka setiap harinya. Itu. Jadi perbandingannya baru bisa dikatakan berhasil apabila ini yang ditangkap ini bisa mengimbangi yang buka, itu baru itu berhasil. Kalau sekarang baru bisa menutup ini kemudian ini masih banyak, itu ya belum berhasil. Tapi paling sedikit sudah lumayan lah ada penekanan itu. Nah, satu lagi ya. Kebanyakan kalau ada judi merak, pasti polisi sebagai penanggung jawab Kamtibmas selalu dituding, ini polisinya gimana? Kan gitu kan. Padahal kalau memberantas judi itu, apalagi judi online itu, polisi nggak akan mungkin Pak bisa memberantas judi online itu. Nggak akan mungkin, karena apa? Bukanya itu sangat cepat, ribuan. Polisi nggak bisa mempunyai alat deteksi untuk menangkap itu. Dan kemudian kalau diproses secara hukum, satu penjudi ditangkap itu ya, prosesnya paling 3 bulan baru bisa dikirim ke pengadilan. Sementara ini hari per hari buka kan gitu, makanya
untuk memberantas judi online ini tidak bisa ditumpukan kepada polisi, tidak bisa ditumpukan kepada penegakan hukum, tetapi kepada menutup bukanya judi-judi itu kemudian di freeze gitu ya, aliran keuangannya di freeze itu baru bisa menandingi maraknya judi. Gitu. Oke, artinya polisi tidak bisa berdiri sendiri. Anda sampaikan bahwa perlu adanya koordinasi tidak bisa ditumpukan pada lain. polisi sendiri, harus instansi yang lain yang terkait dengan itu, misalnya Komdigi, Kominfo yang bisa mengkontrol ya, dan dia bisa menutup kalau itu terjadi. Situs-situs, ya. PPATK yang mengetahui jaringan-jaringan itu, perbankan yang bisa nge-freeze kayak gitu. Minimal itu ya, itu harusnya semua ikut, barulah itu bisa menandingi percepatan daripada judi online. Koordinasi lintas institusi yang terkait yang itu dilakukan. yang terkait itu tadi. Oke, tapi dari Anda sampaikan apa sebetulnya tantangan terbesar yang dihadapi Polri saat ini? Maksudnya? Karena lagi-lagi masyarakat selalu ya menjatuhkannya kepada polisi gimana nih gitu. Ya kalau untuk judi ini ya otomatis rakyat menuding pada polisi, gimana polisi tanggung jawabnya kan gitu. Ya itu bukan salah rakyat juga. Dan polisi yang nggak harus terima karena memang tugas pokok polisi kan itu. Tetapi polisi harus bisa menjelaskan bahwa untuk memberantas judi online sekarang ini, Anda kalau mengharapkan kami doang yang bekerja itu nggak akan mungkin terjadi karena kita jelas nggak akan mungkin mampu. Kita bukan Nabi Daud lawan Goliat itu, gitu ya. Sekarang itu judi sangat masif, sehari bisa ribuan. Sementara kita kemampuan nangkep paling satu orang prosesnya 3 bulan, makanya yang harus ditutup adalah sarananya itu gitu. Dan saya kalau saya boleh saran, pemerintah caranya gitu ya, jangan kemudian itu tadi rakyat menunjuk kepada polisi doang, polisi nggak mampu, polisinya ganti siapa, itu bukan begitu. Tapi harusnya solusinya adalah, contohnya misalkan begini, polisi dikasih kewenangan untuk menutup itu, yang mestinya sekarang kewenangannya kan pada Komdigi itu ya, untuk menutup itu. Itu boleh saja polisi begitu ada indikasi gini dia bisa ikut nutup gitu. Nah itu minimal menambah kekuatan kan. Termasuk juga aliran dana yang untuk judi itu. Sekarang kan PPATK kan cuman ini judi kayak judi. Terus kirimkan kepada polisi menindak. Telat itu, mendingan aliran-aliran yang udah itu diketahui itu judi itu langsung PPATK dikasih kewenangan untuk langsung freeze. Tangkap itu jadi gitu. Bank juga demikian dilapori gitu langsung dibuktikan. Harus gitu. Risikonya paling nanti itu mengganggu hak asasi manusia. Itu singkirkanlah kayak gitu, itu tuduhan HAM itu kan. Karena untuk mempersingkat hanya dengan cara itu kita bisa, Pak. Kalau nggak pakai gitu kita rugi. Kita mempertahankan HAM, sementara HAM mereka nginjak-injak HAM orang lain nggak diapa-apain. Gitu jadi. Pak Arianto, berbicara tentang judi online, artinya kita bisa lihat bahwa saat ini ada juga jaringan lintas negara. Apakah juga ada keterlibatan Interpol di sini untuk bisa mengakomodir hal tersebut? Ya memang gitu ya. Ini satu lagi, gara-gara judi itu kan lintas negara gitu ya. Jadi sumbernya ada di luar negeri. Jadi Kamboja, kita kan nggak punya kewenangan karena yurisdiksi operasional polisi itu hanya bisa di dalam negeri kan. Kalau ada kejadian di luar itu bisa haknya ya untuk di dalam negeri diterapkan ya. Polisi boleh bertindak hanya di wilayah kita. Kalau mereka tantang sana harus koordinasi dengan polisi sana, namanya polisi internasional. Contohnya, dan belum tentu judi di luar negeri itu dilarang ya, Pak. Nah, sayangnya judi tidak semua dilarang di negara kan, seperti di Myanmar, di Malaysia itu juga boleh. Jadi kita mau nangkep orang ya Pak sana nggak bisa langsung tangkap gitu aja Pak sana, harus orang itu yang ditangkap oleh polisi sana baru serahkan ke sini. Sementara orang sana bilang ini kan nggak melanggar, gitu kan. Itu jadi itulah kendala ya, namanya kendala kalau kita hanya mendambakan kepada kewenangan polisi yang selama ini untuk mengatasi judol itu gitu. Tadi dari Interpol sendiri tentunya banyak regulasi yang harus dilakukan. Sudah ada kerjasama dan kita sudah kerjasama, tapi kan tidak cepat kan itu Pak. Kalau kerjasama itu kan karena tergantung dari sana suka-suka enggak gitu. Mau rajin apa enggak yang kita ajak kerjasama itu kan. Gitu. Tapi sejauh ini dari pemberantasan judi online yang dilakukan di Indonesia sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan tidak dengan polisi saja tapi juga dengan masyarakatnya. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk juga bisa membantu polisi? Ya, gini, kalau penindakan suatu kejahatan itu ya, ataupun pelanggaran pidana ataupun gangguan kamtipmas itu selalu ada, paling sedikit ada 4 strategi ya.
Strategi yang pertama itu adalah pembinaan. Pembinaan itu supaya kalau dalam judul ini adalah membina masyarakat supaya dia bisa kebal terhadap judi. Penyadaran kepada edukasi, literasi pada mereka bahwa judul itu sebetulnya bukan judi, tapi itu penipuan, itu pemerasan. Karena setiap orang yang main judi itu pasti ruginya lah, kan gitu kan, cuman diiming-iming gitu. Iya. Nah, itu dikasih menang dulu. Iya, dikasih menang dulu baru nanti diambil. Dan kemenangannya itu bukan karena untung-untungan, tapi diatur oleh yang bikin bandarnya. Kan gitu kan, komputerisasi kan itu kan. Ini kalau diputar ada 1000 pilihan, nanti kalau sudah sampai 300 nggak ada ini kasih kemenangan gini kan itu jadi bukan untung-untungan. Kalau judi fair untung-untungan dadu itu ya, untung-untungan. Tapi kalau ini sudah jelas penipuan, itu pemerasan. Nah, itu literasi masuk dalam pembinaan ya. Ya, jadi literasinya adalah pada para masyarakat supaya aware ya pada judi itu ini. Orang tua juga ngawasi anaknya supaya jangan sampai terlibat judi. Para guru dan semuanya para ahli-ahli itu juga menunjukkan bahwa ini judi itu penipuan gitu. Terus prevensi. Nah, kalau prevensi itu ya adalah menghilangkan kesempatan itu bisa berlangsung. Kalau itu tadi kan menghilangkan niat. Untuk itu yang dihilangkan niatnya nggak ada. Kalau sekarang menghilangkan kesempatan itu itu bisa terjadi. Caranya apa? Begitu ya? Ya, menghilangkan kesempatan, peluang untuk kesempatannya apa? Kesempatan orang mau buka judi online itu, nah itu harus ditekan gitu. Kesempatan orang mau pasang, main gitu harus pakai operasi cyber, tangkap itu namanya apa? Yang namanya mencegah. Fokusnya kepada menghilangkan peluang terjadinya. Kalau penindakan, nah itu menindak pelakunya, menindak bandarnya, menindak perantaranya, menindak pesertanya itu. Jadi ada 3 itu. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi dari semua instansi yang terkait dalam itu bersama-sama itu baru bisa menyelesaikan perjudian ini secara teoritis. Pak Arianto tidak hanya berkaitan dengan judi online saja, tapi juga yang menjadi perbincangan di masyarakat saat ini adalah mengenai apakah adanya keterlibatan Polri dalam judi online maupun juga institusi ataupun juga pemangku-pemangku kebijakan. Apakah sampai dengan saat ini Anda mendengar kabar tersebut? Atau ya, apa kalau itu saya menerangkannya gini ya. Secara teoritis tadi saya katakan ya, judi itu bisa marak ya. Kenapa? Karena terjadi pembiaran. Kalau judi itu tidak dibiarkan, Pak, begitu nongol langsung dibabat, itu nggak akan terjadi judi. Tetapi sekarang itu dulu waktu zaman belum online saja itu, judi kopro itu bisa marak kalau aparatnya membiarkan. Aparat itu artinya kepala desa di mana dia main judi kopro, polisinya kadang-kadang gitu ambil cuk itu istilahnya gitu. Itu jadi judi itu bisa marak apabila terjadi pembiaran. Nah, pembiaran tuh oleh siapa? Oleh aparat. Aparat itu siapa aja? Bukan polisi saja, pamong desa ini banyak gitu. Nah, kalau judi online ini kan ya pemberi izin kan. Judi sebelum online judi Mickey Mouse misalkan dulu Rotamin itu Pemda memberikan izin, terus Kodim, polisi itu orang kalau mau buka minta izin pada dia gitu itu kayak gitu. Jadi pembiaran itu tadi ada yang pembiaran karena memang aturannya tidak ada atau memang ada kolusi daripada aparat yang dikasih kewenangan untuk mencegah ataupun menindak. Nah, seperti judi kemarin itu, Kominfo itu kan ada yang terlibat itu kan. Ya. Saya sudah ngomong waktu itu. Kalau kita sebut saat ini yang ramai di masyarakat adalah Menteri Budi Ari. Ya itu kan yang kena itu kan. Itu penjelasannya begini. Jadi judi itu akan menjadi marak sekali apabila aparatnya yang berwenang untuk menindak itu ikut berkolusi melindungi supaya tidak ditindak. Contohnya yang kemarin itu yang dikasih kewenangan untuk ngasih ngontrol kan kemudian malah membebaskan kan, dikasih uang setiap satu ini gitu. Itu contoh gejala bahwa itu terjadi pembiaran. Nah, di lingkungan polisi pun dulu waktu judi-judi itu juga ada juga oknum yang kayak gitu. Harus diakui memang ada. Pak Arianto, ini informasi yang kami dapat sekitar 1 minggu lalu Pak Kapolri juga bilang bahwa penindakan tidak pandang bulu bahkan termasuk pada institusi Polri sendiri. Iya, itu ya udah otomatis Pak Kapolri harus ngomong gitu. Kalau nggak ngomong gitu ya bukan Kapolri namanya. Ya. Dan juga pejabat negara yang terlibat. Semua pejabat tanpa pandang bulu itu tadi yang saya bilang yang aparat itu tadi. Aparat yang jelas membiarkan terjadinya judi itu marak itu harus ditindak, entah aparatnya polisi, entah dari Komdigi, entah dari PPATK misalkan, bisa juga PPATK itu membantu. Kalau dia tahu bahwa itu peredaran kemudian dipura-pura nggak lihat kan itu masuk juga. Nah, itu termasuk ikut membantu kalau menurut saya sih kalau itu untuk Arahan Kapolri untuk menindak tegas siapapun tidak pandang bulu, apakah yakin juga akan transparan
terhadap institusi Polri dan juga pejabat negara. Nah, tinggal kalau itu kan Implementasinya. Seorang Kapolri harus memberikan arahan pada bawahan kayak gitu. Nah, untuk penerapannya itu, untuk menjamin apakah itu betul apa tidak, ya pengawasan yang usah. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat maupun oleh masyarakat. Nah gitu, jadi aparat pasti pada bawahnya mengawasi ya. Kalau ada bahwasannya salah ditindak. Masyarakat kalau lihat orang itu curang ya laporkan. Nah, sekarang kan sarana ngelaporkan gampang. Iya. Jadi konsekuensi daripada itu perintah tadi itu bisa apa tidak tergantung daripada pengawasannya. Baik pengawasan daripada ini maupun pengawasan dari masyarakat. Oke. Bagaimana Polri bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tenang saja bahwa Polri akan melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi terutama untuk judol ini, Pak? Ya kasih tunjuk. Polisi harus bisa menunjukkan prestasi kerjanya. Masyarakat tenang ya. Yang penting Anda pokoknya saya tindaklah judul. Tunjukkan bahwa polisi mampu menindak pelakunya. Oke. Tunjukkan bahwa polisi mau memberikan informasi kepada Komdigi untuk menutup khusus ini gitu. Kan polisi kan punya cyber kan. Iya. Dia bisa patroli. Kalau ini patroli ada wah Pak ini diduga ini ikut judol ataupun ini pemakai gitu. Itu kemudian info itu segera otomatis sampaikan pada Komdigi, karena polisi kan nggak punya kewenangan untuk menutup itu. Nah itu sementara baru bisa gitu. Nanti kalau ada undang-undang yang membolehkan polisi itu supaya efektif, oke lah begitu ada langsung tutup sementara nanti baru diresmikan oleh itu. Itu juga bisa. Apakah publikasi dari hasil kinerja Kapolri menurut Anda dan juga institusi Polri secara keseluruhan ini sudah cukup untuk masyarakat? Karena saat ini banyak masyarakat yang terdistraksi dengan berbagai informasi yang mungkin tidak benar. Saya melihat dalam 2 bulan terakhir ini ya, saya sudah melihat ada usaha polisi untuk mempublikasikan keberhasilan tugas mereka. Bukan hanya judi online saja ya. Saya kemarin lihat di Kompas, di TV One, di Garuda itu banyak lah. Apalagi TV polisi itu ada khusus BTV atau apa itu. Setiap hari dia itu menunjukkan keberhasilan polisi dimanapun dia sampaikan. Itu bagus karena kalau dulu kan hampir tidak ada itu. Yang ada cuma polisi meres lah, polisi salah tembak lah setiap hari muncul di situ terus kan jelek-jelek. Tapi sekarang sudah ada mending. Tapi kalau untuk pemberitaan itu mengalahkan dahsyatnya citra negatif itu belum mengimbangi. Karena apa ya? Tindakan kalau polisi itu jelek gitu, citra negatif, wah udah pasti viralnya cepat sekali seperti bom aja buang gitu. Tetapi untuk menetralisir itu sulit sekali, apalagi untuk memberikan berita-berita yang positif supaya mengangkat nama baik polisi. Nggak akan mengangkat itu. Bisa tapi lamban itu. Mendingan polisi harus kalau ada berita negatif ya harus klarifikasi dan kemudian kalau ada berita-berita yang positif berikan kesempatan pada bawahan untuk ngomong supaya bisa di blow up, bisa mengimbangi berita negatif polisi. Pak Arianto, ini pertanyaan sebelum kita menutup topik kali ini, kita akan kembali lagi ke tadi yang Anda sampaikan mengenai penindakan tegas dari institusi polisi, tidak pandang bulu, dan satunya adalah kepada pejabat yang saat ini sangat ramai diperbincangkan terkait dengan Menteri Budi Ari. Apakah Anda yakin bahwa polisi akan betul-betul menindak tegas dan juga transparan kepada masyarakat secara spesifik? Saya tidak bisa mengatakan saya yakin apa tidak ya gitu ya. Ya kita lihat saja nanti perkembangannya gitu. Tapi kalau keyakinan saya polisi tidak mungkin akan berani berspekulasi ya dengan tidak meneruskan fakta apa-apa yang ada yang diterima dia hanya untuk menutupi suatu kecurangan seseorang gitu. Keyakinan saya polisi pasti akan bertindak profesional gitu ya dan mengungkapkan fakta apa adanya, bukan hanya suudon ya gitu. Tetapi inilah fakta, kemudian serahkan aja kepada, kalau seandainya itu ada tindak pidana ya beritanya sampaikan kepada jaksa, kalau tidak ada ya diumumkan, ini loh saya sudah bekerja begini, hasilnya begini, umumkan kepada rakyat, sehingga saya tidak meneruskan masalah ini gitu. Jangan diem aja, polisi lagi-lagi jangan diam saja, tapi betul-betul ngasih klarifikasi apa yang sudah saya kerjakan, apapun hasilnya sampaikan pada rakyat ini, biar rakyat yang ini menilai bahwa polisi itu bekerjanya benar atau tidak. Baik. Pak Arianto, kita akan kembali usai jeda berikut, pemirsa tetaplah di One on One.